Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semuanya, bertemu kembali di channel Ublek TV Info. Nah, pagi hari ini teman-teman kita sudah melihat dashboard ya di penghujung bulan. Maka seperti biasa ada pengumuman dari core team yaitu tentang base rate penambangan. Nah, ingat bahwa pada tanggal 1 Juni nanti ya 2023 tarif penambangan dasar akan segera disesuaikan lagi setiap bulan ya, sesuai dengan formula distribusi hadiah yang dirilis pada Maret 2022. Mekanisme penambangan baru memungkinkan perintis untuk meningkatkan penguncian tingkat penambangan pribadi mereka. Penggunaan aplikasi, operasi node, lingkaran keamanan, dan rujukan melalui berbagai kontribusi termasuk Pi. Nah, baca selengkapnya. Nah, jadi di sini teman-teman kita sudah lihat bahwa pengumuman setiap bulan itu base rate menurun. Nah, semakin menurun dan nanti akan semakin mengecil dan mungkin akan open mainnet. Tetapi kita harapkan sebelum semakin mengecil, open mainnet itu segera tiba. Nah, jadi teman-teman kita sudah ketahui bahwa banyak sekali ya para pioner dan teman-teman sekalian yang memang ya itu sudah memiliki koin. Nah, jadi koin ini teman-teman itu fungsinya buat apa? Nah, artinya nanti fungsinya adalah untuk barter atau menjadikan sebuah aset ya yang bernilai tinggi di masa yang akan datang. Nah, jadi teman-teman ada ya sebuah tips ya, ini dari hokanews.com. Nah, ini tipsnya yaitu bagaimana. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Bagaimana bisa menjadi kaya ya dengan 7 tips di proyek jaringan Fi ini. Nah, jadi teman-teman di sini tertulis ya bahwa menjadi kaya di proyek jaringan Fi ya itu bisa dilakukan dengan 7 tips. Nah, yang pertama pastinya nanti teman-teman akan melakukan hal yang seperti dilakukan seperti yang diuraikan lah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa di dunia yang semakin terhubung secara digital, mencari peluang untuk mencapai kekayaan melalui proyek cryptocurrency. Ini biasa banyak sekali orang-orang sekarang kripto itu sudah semakin membahana ya. Bahkan semua negara itu sudah konsepnya akan menggunakan mata uang digital melalui CDBC, ICBC atau HSBC. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, artinya memang digital sekali dan kedepannya mungkin uang tidak akan ada lagi di dunia ini. Mungkin seperti itu. Nah, jadi jaringan Pi ini sudah didirikan, sudah dijalankan dan mungkin akan digunakan koinnya untuk menjadikan aset yang luar biasa. Nah, jadi di artikel Hokanews yang dibuat hari ini yaitu membahas 7 tips yang dapat membantu Anda memaksimalkan peluang Anda untuk menjadi kaya di proyek jaringan Pi. Nah, jadi dalam mengikuti tips-tips ini penting untuk diingat bahwa kesuksesan finansial tidak dapat dijamin dan hasilnya akan bervariasi tergantung pada usaha dan dedikasi yang Anda lakukan. Namun dengan memahami dan menerapkan strategi yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kekayaan dalam proyek jaringan Pi. Mulai dari bergabung hingga lebih awal hingga memperluas jaringan dan mempertahankan konsistensi dan aktivitas Anda. Nah, jadi teman-teman, yang pertama ya kiat-kiat ya ini untuk bisa menjadi kaya seperti itu ya dalam proyek jaringan Pi. Yang pertama, bergabung lebih awal. Nah, bagi orang-orang yang sudah bergabung lebih awal itu koinnya sangat banyak sekali ya. Bahkan kalau di Cina itu yang migrasi itu puluhan ribu bahkan belasan ribu seperti itu. Nah, kalau di Indonesia saya pikir tidak banyak ya. Bahkan koin-koin kita yang 100.000 saja yang migrasi itu hanya 2.000. Nah, ini sepertinya aset yang luar biasa kalau kita bergabung lebih awal. Nah, kemudian teman-teman, kita akan jelas lagi bahwa dapatkan lebih banyak orang untuk bergabung. Nah, kalau banyak orang bergabung, banyak referensi, nah akan membantu lebih banyak koin lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat bahwa yang ketiga teman-teman yaitu aktif di komunitas. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, kopdar-kopdar, silaturahim dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak orang-orang yang tidak mau mengerti ya tentang
pertemuan-pertemuan ini. Mereka menganggap, alah kalau mainnet nanti kan jadi duit dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman, sudah jelas dikatakan ini adalah bisnis komunitas. Semakin besar komunitasnya akan semakin berpeluang untuk nilai koin Pi-nya. Nah, kalau kita punya bisnis baik itu bermodal atau tidak bermodal, intinya adalah silaturahim dan pertemuan untuk membahas kemajuan bisnis yang kita miliki. Bukan hanya bertumpang dagu dan kemudian kita hanya pasrah kalau koin ini akan jadi dan kita akan kaya. Nah, itu salah. Tapi banyak yang melakukan hal seperti itu. Ya, kalau bahasa ininya ya awamnya itu hanya ikut air mengalir. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga konsistensi dalam menambang Pi. Nah, salah satu faktor kuncinya untuk mencapai kekayaan dalam proyek jaringan Pi ini adalah menjaga konsistensi ya. Nah, itu ngeklik lah 24 jam sekali, klik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian juga yang kelima, memperbaharui aplikasi secara rutin ya. Mana tahu tiba-tiba logout ya. Kemudian ya begitulah. Kalau kita tidak sering-sering memperbarui aplikasi, ya bisa jadi nanti kita lupa kata sandi dan lain sebagainya. Nah, kita harus lihat-lihat. Kemudian yang keenam teman-teman, yaitu pendidikan mandiri tentang cryptocurrency. Untuk menghasilkan banyak uang di proyek jaringan Pi, penting bagi Anda untuk terus mendidik diri sendiri tentang cryptocurrency secara umum. Dan kemudian yang terakhir teman-teman, yang ketujuh, yaitu tetap realistis dan sabar. Nah, ini teman-teman ujian yang kita dapatkan ya, yaitu secara berpikir secara realistis untuk kemajuan Pi ini dan kemudian sabar untuk menunggu open mainnet. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini ya sebagai penguatan kepada pioner semuanya. 7 inilah yang dapat menjadikan nanti pioner itu senang lah mungkin ya, kaya dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya ya, dengan membahas 7 tip penting ini menghasilkan banyak uang di proyek Pi, ya artinya kita untuk selalu lah menjaga yang terbaik untuk Pi ini ke depannya. Nah, jadi jelas sekali, bergabung lebih awal, ajak lebih banyak orang untuk bergabung, aktif di komunitas, pertahankan konsistensi dalam penambangan Pi, perbarui aplikasi secara rutin, pendidikan mandiri tentang cryptocurrency dan lain sebagainya, tentu seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita terus belajar ya, tetap berkomitmen untuk kemajuan jaringan Pi di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam petir, jeder.